Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada minggu yang lalu, kita sudah membahas masalah penyembelihan hewan. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Jadi tema kita hari ini adalah kurban dan akikah. Ini masih ada hubungannya dengan pelajaran pada minggu yang lalu. Sekedar mengingat kembali, tentunya kalian masih ingat tentang ketentuan penyembelihan hewan, mulai dari pengertian penyembelihan hewan, syarat dan rukun penyembelihan hewan. Supaya tidak lupa, kembali Bapak ingatkan kembali bahwa yang namanya menyembelih itu adalah memotong pada bagian leher hewan hingga putus saluran makanan dan saluran pernapasan dengan tujuan agar hewan tersebut halal dimakan. Jadi menyembelih hingga hewan tersebut mati, ya, sesuai caranya, ketentuan-ketentuan berdasarkan agama Islam. Sedangkan rukunnya itu ada 3. Ada orang yang menyembelih, ada hewan yang akan disembelih, dan ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Sedangkan syarat orangnya, yang pertama harus beragama Islam, kemudian harus sudah balik dan dilakukan dalam keadaan sadar atau disengaja. Kemudian syarat hewannya, hewan yang akan disembelih, syaratnya yang pertama hewannya adalah hewan yang halal dimakan. Dan yang kedua, hewannya harus masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi meskipun hewannya halal, tapi hewan halal tersebut disembelih, hewannya sudah mati, maka tetap dilarang atau haram dagingnya dimakan menurut ajaran agama Islam. Karena itu sama dengan menyembelih bangkai. Karena sudah mati melalui proses penyembelihan itu disebut bangkai. Ya, jadi syaratnya hewannya harus hewan yang halal dan dalam keadaan masih hidup. Sedangkan syarat alatnya harus alat yang tajam. Kemudian bahan alat tersebut terbuat dari besi atau baja, dan dilarang menyembelih dengan alat berupa kuku dan tulang, kuku, gigi, dan tulang. Itu sekedar untuk mengingat kembali pelajaran pada minggu yang sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas dengan tema kurban dan akikah. Nanti kita akan jelaskan tentang pengertian kurban, pengertian akikah, praktek berkurban dan akikah, serta hikmah ibadah kurban dan akikah. Pengertian kurban, yang dimaksud dengan kurban itu adalah yaitu suatu tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah
demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik atau 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sangat dianjurkan atau diutamakan bagi yang mampu. Nah, kalau sudah demikian, maksud bagi yang mampu artinya kalau kita tidak mampu, tidak diperintahkan. Jadi jangan sampai pengen kurban tapi sampai pinjam. Pinjam tetangga, hewannya pinjam, tidak bisa terbayar. Nah, itu tidak diperintahkan. Jadi yang diperintahkan dihususkan bagi yang mampu. Nah, jadi tadi yang dimaksud dengan kurban itu, ada penyembelihan kurban itu tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sedangkan waktunya selama 4 hari. Yaitu pada hari Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga tanggal berakhir 13 Zulhijjah. Jadi selama 4 hari, dimulai dari setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah, tepatnya pada saat waktu sholat maghrib. Nah, dengan demikian menyembelih hewan kurban itu sebetulnya boleh malam hari, tapi tidak boleh melewati batasan waktu. Misalnya malam tanggal 11. Nah, tanggal 10 malamnya misalnya boleh, ya, atau sore. Jadi tidak hitungkan waktunya, yang jelas mulainya pagi hari setelah sholat Idul Adha dan batasan akhirnya hingga tanggal 13 itu sebelum sholat maghrib. Jadi kalau sudah sholat maghrib, waktu penyembelihan hewan kurban itu sudah berakhir. Artinya kalau ada orang yang berkurban pada tanggal 13 Zulhijjah tapi malamnya, ya, malam ke-14, maka itu dianggap penyembelihan biasa. Jadi bukan lagi kurban. Karena batasan kurban itu sampai matahari terbenam atau tepatnya pada saat sholat maghrib. Jadi selama 4 hari. Adapun dasar tentang perintah kurban itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 dan di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 disebutkan, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, jadi dari surat Al-Kautsar di sini itu sudah sangat jelas, ya. Terutama pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi memang di sini kita diperintahkan untuk berkurban. Tapi perintah di sini dikhususkan bagi yang mampu. Jadi jangan memaksakan diri. Ya, orang melaksanakan penyembelihan kurban, kita pengen juga pada tidak punya uang, sampai pinjam tetangga mau beli sapi atau beli kambing. Akhirnya setelah penyembelihan kurban tinggal utang, utangnya tidak bisa membayar. Nah, ini jadi tidak jadi ibadah jadinya, ya, karena kita sudah merugikan orang lain. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu juga disebutkan yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana.
Yang artinya barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban, namun tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, sebaliknya di sini kalau tadi bagi yang tidak mampu tidak diperintahkan, artinya yang diperintahkan bagi yang mampu. Nah, sebaliknya bagi yang mampu, maka di sini sangat dianjurkan, sangat diutamakan. Bahkan dalam sebuah hadis ini diancam, artinya barang siapa yang mampu dia tidak mau berkurban, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, maka janganlah mendekati tempat sholat. Artinya kurban ini sebagai penyempurna daripada ibadah kita. Ibadah sholat kita tidak sempurna kalau kita mampu memiliki harta yang lebih, tapi kita tidak mau berkurban. Nah, artinya akhirnya ya sia-sia, ya. Jadi ibadah itu secara kafah keseluruhan. Dalam Islam yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, banyak sekali hal-hal ibadah lain. Cuman memang sholat itu tiangnya agama, artinya yang lebih diutamakan. Sholat itu yang diutamakan dulu, karena sholat tanpa melalui biaya, ya, tanpa modal, hanya semata-mata karena Allah. Nah, kalau kita memiliki kemampuan untuk berkurban, silahkan berkurban. Tapi kalau kita mampu tidak melaksanakan, maka kita sudah tidak melaksanakan perintah Allah. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan, An Jundabi qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahri thumma khataba thumma jabaha faqala man jabaha qabla ayyusalli ya falyat yajbah maka naha ukhra wa malam yajbah falyajbah bismillah. Jundab berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa salat Idul Adha pada kemudian berkhutbah lalu menyembelih. Beliau bersabda, siapa saja yang menyembelih sebelum ia salat, maka hendaknya ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. Artinya di sini jangan sekali-kali menyembelih hewan kurban itu sebelum salat Idul Adha. Kalau mau menyembelih maka sembelihlah hewan yang lain yang bukan termasuk hewan kurban, artinya seperti ayam, bebek. Nah, jadi kalau hewan kurban itu harus disembelih setelah sholat Idul Adha. Karena kalau sebelum Idul Adha sudah menyembelih hewan, itu dianggap juga penyembelihan biasa. Ya. Adapun syarat-syarat hewan kurban, yang pertama hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Jadi memang semata-mata karena Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, sesuai waktunya. Kemudian hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Dalam artian di sini tidak boleh cacat, kakinya tidak boleh pincang, tanduknya tidak boleh patah. Nah, artinya sehat jasmani dan rohani, lengkap, anggota badannya tidak ada yang hilang. Itu syarat hewan yang dijadikan untuk kurban. Untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Sedangkan untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Untuk unta yaitu berumur minimal 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Nah, ini ketentuan hewannya. Ya. Waktu penyembelihannya yaitu disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu tadi tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yaitu waktu terbenamnya matahari tepatnya pada waktu sholat maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Itu batasan akhir waktu penyembelihan hewan kurban, jadi selama 4 hari. Distribusi hewan kurban atau penyalurannya, bahwa daging hewan kurban wajib disedekahkan atau dibagikan dalam keadaan masih mentah. Orang yang berkurban boleh memakan
sebagiannya. Ya, jadi dalam Islam memang ada pendapat lain, ya, ada orang yang berkurban tapi katanya tidak boleh sama sekali, haram makan daging makan dagingnya atau bahkan bulunya, karena artinya dilarang, tidak boleh. Nah, bagi yang melarang untuk memakan daging sembelihan hewan kurban yang dia jadikan sebagai kurban, ini khusus bagi kurban nazar. Jadi kurban itu ada juga yang namanya kurban nazar. Nazar itu karena janji. Nah, kalau kurban nazar itu hukumnya bukan lagi sunnah, tapi dia wajib. Dia bernazar, nanti kalau saya ada janji, kalau ada keinginan atau cita-citanya tercapai, dia akan janji akan berkurban. Nah, ternyata tercapai, maka ini nazar. Nah, kalau nazar memang tidak boleh yang melaksanakan kurban tersebut memakan dagingnya. Nah, tapi kalau hanya sekedar penyembelihan kurban biasa tanpa nazar, maka tadi dianjurkan boleh memakan sebagiannya. Jadi yang tidak boleh itu kalau kurban nazar, kurban karena janji. Karena nazar itu hukumnya wajib, bukan lagi sunnah muakkad. Nah, tapi kalau penyembelihan kurban biasa itu hukumnya tadi sunnah muakkad, dan itu pun dikhususkan bagi yang mampu. Jadi jangan sampai salah memahami, ya. Jadi betul memang yang menyembelih orang yang berkurban tidak makan dagingnya, ini bagi khusus yang nazar. Tapi kalau tidak nazar, insya Allah boleh. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 36 disebutkan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fazkurus mallahi alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha walakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan laki-laki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagian dari dan beri makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu dan kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Nah, jadi dari ayat surat Al-Hajj ayat 36, surah kedua-dua di sini sudah sangat jelas bahwa boleh kita memakan sebagiannya. Ini tadi makanlah sebagiannya dan beri makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dan yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Artinya kita bisa bagikan ke tetangga, ya, orang yang kekurangan, dan kita juga boleh memakan sebagiannya. Ini memang. Jadi yang tidak boleh tadi bagi yang kurban nazar. Sekarang akikah. Pengertian akikah, yang dimaksud akikah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam satu keluarga, di mana penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anak yang diberikan. Di mana akikah hukumnya sunnah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Jika belum mampu pada hari ke-7, maka boleh hari ke-14 atau hari ke-21. Nah, dari sini sudah bisa kita ambil perbedaan antara kurban dan akikah. Dari segi tujuan, kurban tujuannya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sedangkan akikah tujuannya tidak lain adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas lahirnya seorang anak. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur atas lahirnya seorang anak. Ini dari segi tujuan penyembelihan. Dari segi waktunya juga beda. Kalau tadi kurban waktunya pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yaitu pada hari Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi waktunya sudah ditentukan. Sedangkan akikah waktunya yaitu setelah kelahiran bayi.
diutamakan hari ketujuh. Artinya kalau waktu yang paling baik itu dalam Islam perintahkan hari yang ketujuh. Artinya pada saat kita melaksanakan akikah itu usia bayi berusia 7 hari. Apabila pada usia 7 hari itu kita masih belum siap, belum mampu, hari yang baik lagi yaitu hari ke-14. Jadi 7 hari selang batasan waktunya. Pada hari yang ke-14 juga belum siap, bisa hari ke-21. Jadi ada 3 waktu yang baik pada saat penyembelihan hewan akikah, yaitu hari ke-7 setelah kelahiran anak, hari ke-14, atau hari ke-21. Selain itu boleh juga ya, sama dengan hari yang biasa. Lalu kapan batasan akikah? Dalam Islam batasan akikah ditentukan sampai usia anak itu balik. Tapi jangan heran juga ya, di tradisi masyarakat itu banyak orangnya akikah itu sudah balik. Apakah itu dilarang? Nah, kalau masalah dilarang ketentuan ya sudah, ketentuannya sampai batasan balik. Tapi kalaupun ada juga tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang? Karena mengambil manfaatnya, berbagi. Nah, artinya bisa saja ini memang ada tradisi atau uruf ya, tradisi di masyarakat. Karena dulu katanya waktu lahir itu tidak diakikahkan oleh orang tua dengan alasan karena orang tua tidak mampu, ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Ya. Karena dia sekarang sudah mampu akikah sendiri. Apakah boleh? Sekali lagi kita ambil manfaatnya saja. Manfaatnya itu berbagi. Ini sudah mampu untuk berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki. Jadi ibadahnya diambil dari berbagi tadi. Kalau masalah diterima atau tidak, sekali lagi itu adalah urusan Allah. Cuman ketentuan akikah tadi, yaitu batasannya sampai anak balik. Kalau sudah lewat dari itu, batasan akikah sudah habis. Ya. Jadi waktu yang baik untuk akikah nanti diingat kalau sudah nanti punya keluarga, itu waktu yang baik itu hari ke-7 setelah kelahiran anak, atau hari ke-14 atau hari ke-21. Artinya pada saat itu usia bayi 21 hari. Nah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu disebutkan an Samurata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahannu bi aqiqatihi tusbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu. Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Akikah tersebut disembelih pada hari ke-7, lalu anak tersebut diberi nama kemudian mencukur rambut kepalanya. Nah di sini dalam sebuah hadis disebutkan bahwa anak yang baru lahir tergadaikan. Apa maksudnya? Maksud di sini dikhususkan bagi orang tua yang mampu. Jadi dalam terjemahan hadis itu disebutkan. Kenapa disebut anak yang baru lahir tergadai? Ya, karena orang tua lebih mementingkan harta bendanya daripada anaknya sendiri. Sehingga disebut tergadaikan. Untuk menebusnya maka hendaklah melaksanakan akikah. Tapi ingat sekali lagi, ini dikhususkan bagi yang mampu. Artinya kalau kita mampu memiliki harta lebih, kalau istri melahirkan maka hendaklah melaksanakan akikah. Ya, jangan hartanya banyak, harta terus dicari, ya. Anak tidak diperhatikan. Nah, ini yang disebut tadi dalam keadaan tergadai. Tapi bagi yang tidak mampu ya tidak, ya. Karena ini dikhususkan bagi yang mampu. Tadi kita sudah ketahui bahwa hukum akikah itu bukan wajib tapi sunnah. Sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Kemudian hadis Ibnu Majah disebutkan juga, yaitu yang berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'iqqa anil gulam syatai wa anil jariyati syat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruh kita untuk menyembelih akikah,
yaitu 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, jadi ketentuan penyembelihannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu juga disebutkan. Artinya untuk anak laki-laki itu akikahnya 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ini ketentuan hewannya. Nah. Jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah, sebagaimana dalam sebuah hadis tadi, itu sudah bisa kita ambil kesimpulan. Artinya akikah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW yaitu 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Ini bisa kita lihat praktek berkurban dan akikah. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan boleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada orang lain. Nah, jadi menyembelih hewan kurban itu boleh yang berkurban itu sendiri yang menyembelih. Dan boleh juga kita wakilkan kepada orang lain. Artinya bisa kita minta orang lain untuk memotongkan hewan kurban tersebut. Yang sudah mengerti tata caranya. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan tersebut itu harus menggunakan alat yang tajam. Kenapa harus menggunakan alat yang tajam? Karena kalau alat itu tumpul itu sempat menyiksa hewan. Jadi semakin tajam alat tersebut semakin bagus. Makanya penyembelihan hewan itu kalau alatnya tumpul itu hukumnya makruh, ya. Jadi jangan sekali-kali. Jadi makanya kalau mau menyembelih hewan itu alatnya diasah dulu biar tajam. Supaya menyembelih itu cepat. Semakin cepat matinya hewan semakin bagus, ya. Tapi kalau alatnya tumpul sampai saluran pernapasan, saluran makanan tidak bisa putus, lama baru putus, itu akhirnya sempat menyiksa hewan. Ya, ini yang dikatakan tadi makruh. Ya, jadi kalau mau menyembelih hewan itu alatnya dilihat dulu. Kalau tumpul diasah dulu, ditajamkan. Ya. Kemudian ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir dan salawat Nabi. Nah, ini bacaan yang dibaca ya ketika menyembelih hewan. Baik menyembelih hewan biasa yang untuk dikonsumsi setiap hari maupun untuk penyembelihan hewan kurban. Jadi jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kemudian baca salawat Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru dipotong, dan dipotong pada bagian leher hewan. Kenapa memotong diutamakan pada bagian leher hewan? Karena pada bagian leher itulah yang lebih mudah, yang lebih cepat mematikan hewan tersebut. Ya, jadi kalau tanya kenapa harus di leher, kenapa tidak di kaki, misalnya dipotong kakinya atau ditusuk perutnya. Nah, ini namanya Islam itu punya adab. Karena inti penyembelihan hewan itu semakin cepat matinya semakin bagus. Dan yang paling cepat mematikannya itu adalah pada bagian leher. Maka diambillah pada bagian leher hewan. Nah, kemudian pada tahun yang kemarin itu ada siswa bertanya, katanya gimana Pak? Ada hewan yang terperosok dalam lubang. Nah, kepalanya masuk dalam lubang. Sehingga untuk memotong, kalau dibiarkan hewan tersebut mati. Kalau mati tanpa mulai proses penyembelihan, hewan tersebut jadi bangkai dan tidak boleh dimakan. Lalu bagaimana untuk menghalalkan daging hewan tersebut? Maka dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan darurat, boleh kita sembelih atau dilukai pada bagian tubuh yang lain yang bisa kita jangkau. Atau pada bagian perut atau badan yang lain. Jadi boleh ya, hewan-hewan yang liar ya. Tapi selama kita bisa menangkap ya, selama kita bisa mengikuti aturan ya silakan ikuti aturan. Tapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa tidak bisa menyembelih pada bagian leher hewan karena keadaan, maka boleh pada bagian yang lain. Jadi tidak mutlak juga ya. Islam itu selalu ada keringanan. Jadi tidak pernah memberatkan umatnya. Dan jangan lupa
sebelum menyembelih hewan tersebut diarahkan dulu atau dihadapkan dulu ke kiblat. Jadi mengarah ke kiblat. Kalau sudah siap baru dipotong pada bagian lehernya. Ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher, yaitu urat saluran pernapasan dan saluran makanan. Jadi ingat, bagi yang menyembelih hewan itu harus sampai putus 2 urat tersebut. Karena kalau tidak putus itu biasanya lama baru mati, ya. Kalau hanya luka tapi tidak sampai melukai, tidak sampai putus saluran makanan, saluran pernapasan, memang mati juga tapi lama. Nah, ini yang disebut tadi sempat menyiksa hewan. Ya, jadi harus putus 2 urat pada bagian leher hewan tersebut. Nah, itu dengan tujuan tadi agar hewan tersebut cepat matinya. Ya. Kemudian setelah itu membaca doa. Praktek berkurban dan akikah itu berniat menyembelih hewan akikah karena Allah, menggunakan pisau yang tajam sama alatnya. Ya, jadi bedanya tadi hanya segi waktu dan tujuannya antara kurban dan akikah. Hewannya juga dihadapkan ke arah kiblat, membaca basmalah dan takbir, memotong pada bagian tenggorokan hingga 2 urat leher putus, dan baca doa akikah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, hikmah kurban, yaitu melatih seorang memiliki jiwa berkurban, karena sungguhnya nikmat yang kita miliki milik Allah. Melatih seseorang agar pandai bersyukur, mendidik jiwa agar tidak kikir, sekaligus peduli kepada orang lain, memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu, menumbuhkan kasih sayang sama umat manusia, meningkatkan gizi masyarakat, menambah ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hikmah akikah yaitu berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah, mempererat ukhuwah Islamiyah, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua, dan mengakikahi anaknya. Demikian materi kita hari ini. Ya. Nanti kalau ada masalah, ada yang masih belum jelas, bisa langsung di chat saja, bisa lewat WA. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut karena waktunya sudah habis. Demikian materi kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada minggu berikutnya. Dan pesan terakhir, jangan lupa sering-sering membuka Google Classroom, karena disitulah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu biasa di-share di Google Classroom. Jangan sampai tugasnya menumpuk. Ya, ada matematika, ada seni budaya, begitu juga agama-agama itu sudah ada 2 tugas, tapi masih belum semuanya mengerjakan tugas 1 saja, belum semuanya. Nah, tugas 2 itu barusan pagi tadi saya lihat baru 138 orang. Pada jumlahnya itu 200-an lebih yang beragama Islam. Jadi tolong sekali lagi Bapak ingatkan, tugas-tugas semua pelajaran itu jangan ditunda-tunda. Karena akan menanti tugas-tugas berikutnya. Karena tugas-tugas itulah nanti yang dijadikan sebagai bahan untuk penilaian akhir, untuk masukkan ke nilai rapot. Jadi Bapak selalu mengingatkan, tolong tugasnya secepatnya dikerjakan. Waktu sore hari tidak ada live, ya, dibuka malam, buka Google Classroom, kerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai tugas menumpuk. Ya, jadi itu pesan Bapak, tolong tugas jangan lupa dikerjakan. Semua pelajaran yang ada tugasnya dikerjakan. Dan yang terakhir, kita masih dalam pandemi atau masih dalam keadaan COVID-19 ini. Jadi tolong tetap ikuti aturan pemerintah, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Dan semoga kita semua selalu dilindungi dari musibah tersebut dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.